Kalau bilang Iran lemah, kayaknya perlu dipikir ulang sih. Perang Juni 2025 lalu udah cukup ngasih bukti kalau Iran itu jagonya bertahan di kawasan Teluk. Ibarat karang yang dihantam ombak, negeri Persia ini nggak cuma diem. Selesai perang, mereka langsung tancap gas bikin ribuan rudal lagi. Dipamerkan terang-terangan sampai bikin Netanyahu ngadu ke sekutunya Donald Trump. Dan sekarang Amerika Serikat datang mengancam. Mulai dari kapal induk USS Abraham Lincoln sampai segala macam jet tempur dikumpulin di Timur Tengah. Respon Khamenei, maaf, nggak ada kata mundur di kamus Iran. Ribuan rudal yang ada di perut bumi Zagros siap mengincar semua alutsista canggih Amerika Serikat yang terparkir manis di kawasan Teluk. Makanya, Direktur Senior Program Iran di Foundation for Defense of Democracies, Ben Taleblu bilang Iran itu masih mematikan. Kira-kira apa strategi yang akan Iran pakai dengan rudal-rudalnya? Mari kita bedah dapur strategi Iran. Iran ini sadar betul kalau lawan mereka itu adalah raksasa teknologi. Ngelawan Amerika Serikat sama Israel itu nggak cuma adu otot, tapi juga adu otak dan adu isi dompet. Makanya, Iran diduga bakal pakai strategi saturasi dan sinkronisasi. Prinsipnya sebenarnya sederhana banget, tapi bisa bikin musuh pusing 7 keliling. Buat mereka kewalahan sampai alat mereka capek sendiri. Mungkin itu yang mau Iran bilang lewat strategi ini. Di gelombang pertama, Iran bakal melepas si berisik drone Shahid 136. Harganya murah meriah banget, cuma seharga mobil SUV mewah. Buat senjata perang, ini murah hitungannya. Walaupun murah, fungsi drone ini vital banget buat jadi umpan. Nggak cuma Shahid 136, Iran mungkin juga bakal melepas rudal balistik tua, kayak misalnya Shahab 3 varian awal. Umpan-umpan itu bakal terbang bergerombol buat memusingkan radar musuh. Tujuannya sebenarnya bukan buat menghancurkan pangkalan, tapi buat maksa magazin Patriot dan Iron Dome ngosongin peluru mereka. Gini, bayangin aja, satu tembakan Patriot yang harganya jutaan dolar itu cuman buat nembak drone seharga ribuan dolar. Boros banget dong. Israel udah kena batunya pada Juni 2025 lalu. Waktu itu Iran pakai taktik yang sama buat maksa Israel dan Amerika buat melepaskan rudal Standard Missile 3 alias SM-3 dan rudal Arrow. Sama kayak Patriot, rudal-rudal mal itu dipaksa ladenin drone murah Iran. Saat peluru perisai Israel habis, senjata-senjata terjebak dalam fase fatal gap, alias momen waktu senjata isi ulang atau reloading. Nah, disinilah senjata kiamat Iran mendarat. Gelombang kedua serangan atau second strike diluncurkan Iran. Di fase ini, Iran bakal ngelepasin rudal jelajah misalnya kayak Pave atau Sommar yang bisa terbang rendah ngikutin kontur bumi. Dan di waktu yang sama, Iran juga bakal ngirim rudal balistik penipu misalnya kayak Qader yang dilengkapi umpan palsu. Tujuannya biar radar musuh bingung mana hulu ledak asli, mana yang sampah. Makin musuh terjebak sama fase reloading peluru, barulah Iran ngirim senjata pamungkas mereka. Apalagi kalau bukan rudal hipersonik Fatah 1 dan Fatah 2. Rudal-rudal ini jadi jagoan Iran karena bisa bermanuver ngebut di dalam dan di luar atmosfer sampai Mach 15. Kalau diluncurin dari Iran ke Israel atau ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, rudal Fatah ini cuma butuh waktu 7 menit. Saking cepatnya, sistem pertahanan Israel kayak misalnya David Sling atau Patriot punya Amerika Serikat jelas nggak punya waktu cukup buat bereaksi. Operasi True Promise 3 Juni 2025 lalu udah jadi trauma buat Israel. Alarm raung-raung, gedung-gedung kota luluh lantak, dan ujungnya Netanyahu didemo warganya. Enggak cuman Fatah, Iran juga punya rudal-rudal lain. Sejarah itu bisa jadi terulang, dan kali ini Amerika Serikat bisa jadi ikut target. Sinkronisasi serangan ini bisa jadi lebih berat kalau proksi-proksi Iran, misalnya kayak Hizbullah atau Houthi, melakukan serangan serupa. Ada yang bilang kualitas lebih efektif dari kuantitas. Tapi buat Iran sebaliknya. Dalam perang asimetris Iran, kuantitas adalah kualitas. Para anti Iran sering bilang kalau serangan Iran yang membabi buta itu cuma buang-buang peluru dan boros.
Padahal itu semua udah dihitung pakai kalkulator yang matang. Lembaga Foundation for Defense of Democracies atau FDD udah ngebedah seefektif apa strategi perang Iran lewat berbagai jurnal penelitiannya. Misalnya di jurnal berjudul Arsenal, Assessing the Islamic Republic of Iran's Ballistic Missile Program atau Iran's Drone and Missile Attack on Israel. Di situ disebutkan hitungan matematikanya cukup sederhana. Misalnya Iran nerbangin 120 rudal atau drone. Terus 100 diantaranya bisa ditangkis Israel dan Amerika Serikat. Nah, masalahnya masih ada 20 yang lolos. Bisa jadi karena nggak kedeteksi radar musuh atau karena sistem pertahanan udara mereka lagi reloading. Iran sadar betul, sistem pertahanan seperti THAAD atau Patriot itu punya jumlah radar yang terbatas. Para peluncur cuma ada 8-16 rudal. Belum lagi, setiap radar sistem pertahanan itu punya batas maksimal target yang bisa dikunci. Kalau Iran nerbangin drone dan rudal bareng-bareng, komputer pertahanan udara musuh bakal pusing. Mereka harus melakukan perhitungan dalam hitungan detik buat nentuin target mana yang paling penting buat dicegah duluan. Dan kadang karena bekerja terlalu keras, sistem jadi lemot. Contohnya, ya perang Juni 2025 lalu. Waktu itu, Iran dilaporkan menembakkan sekitar 550 rudal balistik. 86%-nya memang berhasil dicegat. Tapi 14%-nya lolos dan berhasil menghantam daerah-daerah padat penduduk Israel. Dan ingat, Iran gak bakal rugi bandar. Coba aja bandingkan, drone Iran itu harganya sekitar $20.000 dan rudalnya sekitar $200.000. Versus sistem pertahanan Patriot atau Arrow Amerika Serikat yang harganya $2 juta sampai $4 juta per tembakan. Jauh kan? Dan inilah taktik perang asimetris Daud versus Goliat. Yang perlu diingat, nguras dompet berkepanjangan demi perang bukan hal yang disukai Trump. Trump harus berhitung dengan matang. Sekarang kita lihat seberapa besar potensi rudal Iran buat merusak fasilitas-fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Berdasarkan laporan American Security Project, ini adalah sebaran fasilitas militer Amerika. Ada di Israel, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Irak, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, sampai Oman. Semua dalam jangkauan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bilang ada sekitar 30.000 sampai 40.000 tentara Washington yang mangkal di Timur Tengah. Dan ini adalah peta yang memperlihatkan seberapa jauh jangkauan rudal Iran. Rudal balistik jarak pendek Iran bisa meluncur sampai ke Israel, Yordania, dan Arab Saudi. Sementara rudal balistik jarak sedangnya sudah cukup buat mencapai Mesir dan Sudan, bahkan saking luas bisa menjangkau wilayah perbatasan Rusia dan Cina. Nah, artinya cukup pakai rudal balistik jarak pendek aja, semua pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah bisa jadi sasaran empuk Iran. Rubio aja sampai bilang kalau rudal Iran itu bisa jadi ancaman gak main-main buat pasukan Washington. Mantan pejabat pertahanan Amerika Serikat, Daniel Shapiro, juga punya ketakutan yang sama seperti Rubio. Jadi kalau Amerika Serikat dan Israel masih mikir serangan udara besar-besaran bakal bikin Iran berlutut, mereka mungkin lupa satu hal. Iran itu nggak cuma main catur, mereka lagi main kalkulator maut. Bayangin, Amerika Serikat dan Israel sibuk bikin perisai yang harganya miliaran dolar. Sementara Iran, mereka sibuk bikin hujan besi yang harganya bisa dibilang receh tapi mematikan. Iran udah kasih bukti pada Juni 2025 lalu. Mereka nggak perlu sampai menang telak buat bikin lawan kewalahan. Mereka cuma perlu bikin musuh lelah, malu, dikecam dunia, lalu kembali ke meja negosiasi. Kira-kira, mungkinkah kali ini Amerika Serikat nekat menyerang Iran kembali? Ataukah ada taktik lain yang disiapkan dua negara beda ideologi dalam berperang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.